Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kelima, materi keempat yaitu tentang membaca permulaan. Ya, untuk materi di mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Nah, salah satunya pembelajaran membaca permulaan. Nah, di minggu sekarang ini saya fokuskan pada materi membaca permulaan. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar membaca permulaan itu apa? Ya, mengeja bukan sih? Benar, mengeja. Terus mengenal huruf, gitu ya, mengeja huruf menjadi suku kata, dari suku kata menjadi kata. Nah, itu adalah membaca permulaan. Nah, membaca permulaan ini adalah tahapan awal sebelum seseorang dapat membaca. Ingat ya, di sini ada tahapan awal. Tahapan awal seseorang sebelum dapat membaca. Nah, berarti dia harus belajar apa tadi? Belajar mengeja, ya, mengeja huruf menjadi suku kata, menjadi kata. Nah, itu namanya membaca permulaan. Nah, yang mana membaca permulaan ini ada di kelas rendah, ya. Nah, di membaca permulaan ini lebih menekankan pada melek huruf. Nah, apa itu melek huruf? Melek huruf itu adalah kemampuan di mana seseorang itu dapat mengenal huruf, mengeja huruf menjadi suku kata dan menjadi kata. Nah, ini namanya melek huruf. Berbeda nanti ketika membaca pemahaman. Nah, kalau membaca pemahaman, dia lebih difokuskan pada melek wacana. Nah, kalau sudah ada kata melek wacana, berarti tidak hanya sekedar seorang itu bisa membaca aja, tetapi bagaimana seseorang itu bisa mengkonstruksi suatu bacaan sehingga menjadi suatu pemahaman. Nah, tujuan dari membaca permulaan ini adalah agar siswa itu memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. Nah, jadi tujuan membaca permulaan itu agar siswa itu memiliki kemampuan ya untuk menyuarakan suatu tulisan. Artinya bahwa di dalam membaca permulaan itu siswa itu ya perlu untuk membaca nyaring. Ya, jadi bukan membaca yang di dalam hati seperti orang dewasa ya. Orang dewasa kan kalau membaca ya udah cuma membuka buku tetapi tidak bersuara. Tetapi kalau anak yang baru bisa membaca, dia harus menyuarakan bacaan tersebut. Ya, agar apa? Agar nanti kita bisa mengoreksi tentang pelafalan, tentang intonasi, terus juga apabila ada kesalahan suatu ejaan itu. Yang mana siswa di dalam membaca dengan menggunakan intonasi yang wajar dan pelafalan yang jelas sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk membaca lanjut. Nah, berikutnya adalah kemampuan kesiapan membaca. Hal apa aja sih yang perlu siswa siapkan sebelum dia belajar membaca? Ini yang pertama kali adalah di dalam diri siswa itu sendiri ya. Jadi siswa itu harus memiliki kemampuan membedakan auditorial. Ya, auditorial itu berhubungan dengan bunyi. Jadi sebelum anak bisa membaca, dia tuh harus punya kemampuan auditorial. Ini yang berhubungan dengan suara ya. Bagaimana siswa atau anak itu bisa membedakan suara, membedakan bunyi, membedakan volume, membedakan tekanan suara. Nah, itu siswa harus punya kemampuan itu. Dan kemudian kemampuan yang kedua adalah siswa harus memiliki kemampuan diskriminasi visual. Artinya bahwa diskriminasi visual ini siswa itu mampu membedakan bentuk, membedakan objek. Nah, karena pada saat nanti dia membaca, dia tuh harus bisa membedakan beberapa jenis huruf seperti huruf A. Huruf A itu berbeda dengan huruf O. Huruf C berbeda dengan huruf O. Nah, itu. Ya, jadi siswa itu harus memiliki diskriminasi visual. Nah, tidak hanya memahami objeknya aja, tetapi di diskriminasi visual ini bagaimana siswa itu bisa memahami bentuk warna itu ya atau arah. Nah, itu kan termasuk ke dalam diskriminasi visual. Kemudian kemampuan yang ketiga adalah kemampuan membuat hubungan suara dengan simbol. Nah, ketika siswa sudah bisa siap untuk diajarkan membaca, siswa itu harus bisa memiliki kemampuan ini, hubungan suara dengan simbol. Nah, apabila misalkan siswa itu sudah hafal huruf A sampai Z. Nah, ketika tampilkan ini gambar ayam, nah kita tanya nih, ini gambar apa, Dek? Ini gambar ayam. Ayam dimulai dari huruf apa? A. Ini gambar apa? Bebek.
Bebek dimulai dari huruf apa? B. Jadi antara gambar dengan huruf itu mereka nyambung. Itu kalau anak sudah bisa memiliki kemampuan hubungan suara dengan simbol, maka siap untuk diajarkan membaca. Kemudian yang keempat adalah kemampuan perseptual motoris. Nah, ini berhubungan dengan kemampuan anak untuk memegang pensil ya. Jadi motorik halus ya. Jadi bagaimana anak itu memegang pensil, memegang krayon. Kenapa sih harus siap memegang pensil dan krayon? Karena untuk membaca permulaan ini tidak dipisahkan pembelajarannya dengan pembelajaran menulis. Apabila siswa atau anak membaca, ya maka dibarengi dengan kemampuan menulisnya. Kemudian yang kelima adalah kemampuan bahasa lisan. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana anak itu bisa memahami suatu instruksi, suatu perintah, bagaimana anak itu bisa memahami suatu ide. Jadi ketika anak untuk diajarkan membaca, ya anak itu harus paham ya dengan berbagai instruksi atau perintah. Misalkan ada pembelajaran dikte. Nah, ketika ada seorang guru berkata, ayo coba tulis kata ayam. Nah, anak tuh harus bisa mendengar, oh saya harus nulis kata ayam. Bagaimana ya tulisannya? Jangan sampai nanti siswa tidak memahami perintah. Kalau disuruh nulis ayam, maka nanti yang ditulisnya berbeda. Terus berikutnya adalah membangun sebuah latar belakang pengalaman. Nah, artinya bahwa untuk mengajari anak membaca atau agar anak bisa tertarik dengan suatu bacaan, maka kita harus bangun latar belakang pengalaman si anak ya. Jadi sebelum anak membaca, kita harus memberikan rasa ketertarikan siswa terhadap bahan bacaan yang akan dibaca. Jadi guru itu bisa menceritakan hal yang menarik, ada apa aja sih di buku ini, sehingga nanti ketika siswa ada timbul suatu pertanyaan, baik silakan kalian baca bukunya ya untuk menjawab rasa penasaran kalian, membangun sebuah latar belakang pengalaman. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Nah, coba saya mau tanya nih kepada kalian, kira-kira faktor apa sih yang mempengaruhi kemampuan membaca anak? Apa yang menyebabkan siswa bisa sulit membaca? Apa yang menyebabkan siswa bisa cepat membaca? Nah, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi? Ayo. Keterlambatan bicara. Oke, keterlambatan siswa untuk berbicara. Terus apa lagi? Faktor dari keluarga. Faktor dari keluarga, lingkungan. Oke, ada lagi? Ya, coba kalian bisa analisis faktor apa sih yang mempengaruhi kemampuan membaca anak? Apa lagi? Faktor keluarga, terus tadi faktor karena anak sulit untuk berbicara. Ada lagi? Penghafalan huruf bisa nggak, Bu? Penghafalan huruf berarti tentang intelijensi. Ya, kalau siswa intelijensinya kurang, ya maka dia lambat untuk menghafal huruf. Ada lagi? Oke, tidak. Nah, jadi faktor yang pertama adalah faktor fisiologis. Nah, ini berhubungan dengan kesehatan anak. Nah, kesehatan seperti apa? Kesehatan seperti alat inderanya ya, alat indera penglihatan, indera pendengaran, terus alat ucapnya. Itu. Nah, ini mempengaruhi kemampuan membaca si anak. Apabila siswa yang indera pendengarnya terlambat ya, atau dia kurang mendengar, maka ini akan menyulitkan si guru untuk memerintahkan anak untuk membaca. Misalkan kata guru, ayo silakan baca halaman sekian. Nah, anak yang indera pendengarnya kurang, maka dia akan diem aja, karena dia nggak tahu saya mau apa ini. Gitu kan, guru tadi ngomong apa ya? Gitu. Begitupun kalau indera penglihatannya juga bermasalah. Nah, ini anak kalau mau membaca juga rabun, ini akan mempengaruhi juga. Ya. Terus berikutnya faktor kelelahan juga ini termasuk faktor fisiologis. Ya, apabila memang siswa lelah, ya habis lari-larian, kita jangan suruh ayo sini baca. Maka itu tidak akan berhasil ya. Jadi yang ada siswa itu membaca juga karena terpaksa. Jadi ketika anak lelah, kita beri waktu dia untuk beristirahat. Ya, agar apa? Agar nanti ketika belajar dia lebih maksimal lagi ya untuk menerima informasi. Berikutnya faktor yang kedua adalah intelektual. Nah, intelektual ini berhubungan dengan bagaimana anak bisa berpikir, berhubungan dengan intelijensi, kecerdasan anak,
Jelas ya kalau anak yang memang intelijensinya tinggi, maka dia akan cepat menghafal huruf. Ya, sehingga akan cepat juga untuk kemampuan membacanya. Berbeda dengan anak yang intelijensinya rendah, membuat dia sulit untuk menghafal huruf. Terus faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini baik keluarga ataupun masyarakat atau lingkungan sekolah ini sangat mempengaruhi. Kalau di rumah, lihat ayah ibunya rajin baca enggak, gambar baca enggak. Di rumah juga fasilitas bukunya lengkap atau tidak, menunjang atau enggak fasilitasnya. Nah, kalau itu menunjang, maka kemungkinan besar anaknya pun akan minat membaca. Ya, berbeda dengan lingkungan keluarga yang ayah ibunya sering main HP, buku juga tidak tersedia, maka yang terjadi apa? Anaknya pun akan main HP, ya bukannya malah baca tetapi malah sibuk main HP, sama seperti orang tuanya. Terus dari faktor sekolah, ya lingkungan sekolah juga mempengaruhi guru, faktor metode guru yang digunakan, media yang digunakan, ini akan mempengaruhi juga kemampuan membaca anak. Nah, oleh karena itu, guru harus pintar-pintar memilih metode pembelajaran yang tepat untuk anak. Medianya pun, guru juga harus kreatif, dapat membuat atau memilih media mana yang tepat untuk anak. Gitu. Kemudian, faktor fisiologis. Nah, ini berhubungan dengan motivasi, minat, dan kematangan sosial, emosi, rasa percaya diri, dan penyesuaian diri. Nah, untuk motivasi, ya, jadi kalau anak memiliki motivasi yang tinggi, maka dia akan memiliki rasa ingin belajar yang tinggi gitu kan. Rasa ingin belajarnya itu tinggi. Nah, oleh karena itu siswa kalau motivasinya tinggi ya kemampuan membacanya juga akan tinggi. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi anak? Ya, kita harus menyediakan buku-buku yang menarik, buku-buku yang sesuai dengan perkembangan anak. Gitu. Masih ingat kemarin buku yang sesuai dengan anak kelas rendah, siswa kelas rendah yang seperti apa? Bergambar, ya proporsinya lebih banyak yang gambar daripada tulisan. Gitu. Karena apa? Karena kita ya di sini bukan cuma siswa memahami bacaan ya, tetapi tujuannya adalah bagaimana anak itu bisa tertarik terhadap suatu bacaan. Makanya kita perlu bahan bacaan yang sesuai dengan perkembangan anak. Salah satunya itu ya, buku yang memiliki banyak warna, buku yang memiliki proporsi gambar yang banyak daripada tulisan gitu. Agar apa? Agar motivasi membaca dan minat membaca siswa juga muncul. Ya. Nah, minat ini berhubungan dengan rasa tertariknya siswa terhadap suatu bacaan. Bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan minat baca siswa? Ya, kita pun harus menyediakan bahan bacaan yang menarik, bahan bacaan yang menyenangkan, bahan ajar yang full color, gitu ya. Terus tugas-tugas juga ya, ketika kita minta siswa untuk membaca, ya tugasnya juga jangan terlalu berat ya, jangan sampai anak kelas 1 disuruh merangkum atau disuruh membaca berlembar-lembar. Maka ini akan memunculkan rasa tidak tertariknya siswa terhadap suatu bacaan ya, karena belum apa-apa guru udah memberikan tugas yang terlalu berat gitu kan, sehingga nanti dikhawatirkan ke depannya siswa tidak tertarik lagi dengan membaca. Berikutnya ada kematangan sosial, emosi. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana anak itu bisa mengelola emosi. Anak yang suka menangis, anak yang tidak bisa mengelola emosi, ya bentar-bentar emosinya meledak, baru disuruh ke depan nggak mau, nangis, diledekin temannya, akhirnya nggak mau ke depan lagi gitu kan untuk membaca. Nah, ini akan mempengaruhi membaca siswa. Jadi cenderung anak yang suka menangis, anak yang emosinya meledak-meledak, ini menurut penelitian ya dia akan mengalami kesulitan untuk belajar ya, karena tidak mampu untuk memusatkan perhatiannya. Berbeda dengan anak yang emosinya stabil ya, maka anak yang emosinya stabil ini mampu memusatkan perhatiannya. Maka ketika diajari membaca, maka dia akan cepat. Terus berikutnya rasa percaya diri. Nah, anak yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, maka dia akan memiliki rasa percaya diri untuk mengerjakan tugasnya sendiri, dibanding anak yang tidak memiliki rasa percaya diri atau anak yang memiliki rasa percaya dirinya rendah ya, Gia. Jadi anak yang memiliki rasa percaya diri yang rendah, akhirnya apa? Dia
tidak mampu untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Dia nggak pede dengan kemampuannya. Dia nyontek akhirnya kepada teman-temannya gitu kan. Jadi yang ada apa? Ya anak ini akan mempengaruhi kemampuan membacanya, sehingga dia akan lama membacanya gitu ya. Terus penyesuaian diri, nah ini berhubungan dengan interaksi siswa terhadap sosialnya ya, interaksi siswa kepada teman-temannya. Jadi apabila memang siswa itu gemar bergaul ya, jadi interaksinya bagus, nah ini akan menambah pengalaman anak ya. Jadi siswa itu karena sering berinteraksi sehingga menambah pengalaman anak, kosakatanya juga bertambah. Nah, sehingga ketika membaca suatu bacaan, maka dia akan cepat ya mengaitkan antara isi bacaan dengan pengalaman dia. Nah, kemudian kita masuk ke materi tentang tahapan membaca permulaan. Ada apa aja tahapannya? Jadi kita kalau untuk ngajarin membaca itu jangan langsung to the point ya, tetapi kita harus dimulai dari pra membaca. Nah, apa saja pra membaca itu? Pra membaca itu adalah tahapan di mana sebelum siswa membaca. Ya, jadi yang perlu kita siapkan adalah sikap siswa ya untuk membaca. Jadi yang perlu kita siapkan adalah sikap yang baik pada waktu membaca, seperti sikap duduk yang benar itu seperti apa. Jangan sampai siswa di saat akan membaca punggungnya membungkuk atau bentuk huruf S gitu ya, skoliosis gitu, atau miring lordosis gitu kan. Nah itu perlu kita beneri dulu ya dari sikap. Terus berikutnya cara anak meletakkan buku di meja. Sudah benar atau belum? Cara anak memegang buku, sudah benar atau belum? Jangan sampai anak memegang bukunya digulung-gulung sehingga buat buku rusak. Terus berikutnya cara anak dalam membuka dan membalik-balik buku. Nah, cara anak melihat dan memperhatikan satu tulisan. Nah, ini perlu kita perhatikan di tahap pra membaca. Nah, kemudian ketika semuanya sudah siap, barulah di tahap membaca permulaan. Nah, di mana di membaca permulaan ini anak dikenalkan tentang huruf, cara pelafalannya seperti apa, ucapan kata dengan menirukan guru ya. Jadi di sini nanti guru itu mendemonstrasikan cara membacanya, kemudian nanti diikuti oleh si anak. Ya, misalkan ayam bertelur kata si guru. Terus nanti diikuti oleh siswa. Ayam bertelur gitu ya. Nah, ini pun harus diikuti dengan petunjuk ya. Jadi nanti guru itu bawa pulpen atau pensil ya untuk menunjuk papan tulis, sehingga nanti siswa itu tahu, oh ayam itu yang ini hurufnya, bertelur oh yang ini. Di membaca permulaan ini perlu diperhatikan intonasi ya, intonasi kata. Jadi intonasi kata ya harus tepat ya, intonasinya, tinggi rendahnya, terus pelafalannya. Juga kalau huruf A itu ya kayak gimana A gitu, O ya mulutnya gimana O gitu ya. Jangan sampai nanti ada bunyi-bunyi yang tidak jelas ya, seperti ini huruf-huruf, maka R-nya juga harus jelas, huruf bukan huruf gitu kan. Nah di sini ada huruf F, huruf gitu kan, bukan huruf bukan dibunyikan seperti huruf P. Nah itu perlu diperhatikan di tahap membaca permulaan. Kemudian tahap yang ketiga adalah pasca membaca. Nah, di dalam pasca membaca ini adalah tahap terakhir ya setelah siswa sudah membaca. Nah, kemudian kita perlu memberikan penguatan kepada siswa. Jadi, ketika siswa sudah selesai membaca, kita memberikan penguatan, misalkan bahan bacaannya misalkan tentang Malin Kundang. Ya. Coba tadi di Malin Kundang ini bercerita tentang apa? Kira-kira yang dilakukan oleh Malin Kundang benar atau salah? Terus bagaimana sih kita harus memperlakukan ibu kita? Nah, itu memberikan penguatan ya. Nanti kalian ketika sudah sampai di rumah, kalian salim dengan orang tua kalian. Gitu. Jangan lupa salim. Nah, itu merupakan salah satu tanda bakti kalian kepada orang tua. Nah, kemudian ini yang penasaran nih, kayak gimana sih Bu metode membaca permulaan? Nah, ini ada beberapa metode yang nanti kalian bisa praktekkan ya, atau kalian waktu masih kelas 1 SD kalian pernah lihat kan guru kalian tuh metodenya apa, misalnya BA, BA, JU, JU, tetapi kalian tuh nggak tahu itu tuh metode apa sih gitu kan. Nah, sebenarnya ada namanya gitu ya. Nah, yang pertama ada metode abjad atau eja. Metode abjad itu adalah memulai pengajarannya dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Nah,
mengenalkan huruf-huruf secara alfabetis gitu ya. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. BA, ba. Ya, dibacanya BA. Jadi sesuai dengan alfabetis. DU, du. Jadi badu. Oke, ini metode abjad ya. Jadi kita menyuarakannya sesuai dengan bunyi alfabetis. Oke. Berbeda dengan metode bunyi. Nah, metode bunyi ini di mana seorang guru itu mengajarkannya dengan mempelajari berdasarkan pelafalannya atau bunyinya. Nah, seperti ini huruf B. Huruf B kalau di metode eja itu dibunyikan B. Tetapi kalau di metode bunyi B itu tidak dilafalkan B, tetapi sesuai dengan bunyinya. Ini D, tetapi dilafalkan dengan ad, gitu ya. Nah, terus berikutnya contohnya seperti ini. Na, ini, nani gitu. Jadi bukan seperti na, ini, nani. Nah, kalau itu metode abjad, tetapi kalau metode bunyi na, ini, nani. Kemudian metode yang ketiga, ini metode suku kata. Jadi langsung ke suku kata. Nah, namun saya sarankan ketika kalian menggunakan metode suku kata, saya sarankan anak itu harus mengenal huruf dulu ya. Karena kalau anak belum mengenal huruf tetapi sudah diajari oleh suku kata, metode suku kata, jadi yang dikhawatirkan adalah anak tidak mengenal alfabet gitu kan. Nah, ada tetangga saya di TK itu dia langsung pakai metode suku kata. Ketika ditanya sama mamahnya, seperti huruf C gitu kan, ini huruf apa nak? Dia bilang ca. Bukan, ini huruf C, ini ca, katanya gitu. Ya. Terus yang ini huruf apa? Ini huruf B gitu kan. Ini huruf B, ini B gitu. Karena apa? Karena memang di sekolahnya langsung diajarkan suku kata. Gitu. Jadi saya sarankan ketika kalian mengajarkan anak suku kata, pastikan anak itu sudah mengenal huruf secara abjad. Gitu ya. Nah, di metode suku kata itu memang keuntungannya adalah anak itu jadi lebih cepat ya untuk menghubungkan suku kata menjadi kata. Jadi cepat untuk membacanya. Itu. Nah, seperti ini. Babi, bu, bebo, caci, cuce, co. Nah, itu. Dadi, du, dedo. Nah, ini contohnya. Baju, cuci, daki, kaki. Gitu. Jadi nanti anak itu bisa menghubungkan antara beberapa suku kata menjadi kata. Berikutnya, apalagi ini metode global. Nah, metode global ini adalah metode secara utuh dan bulat. Ya, dalam metode global yang disajikan pertama kali pada siswa adalah kalimat yang seutuhnya. Jadi yang pertama kali di metode global itu adalah kalimatnya dulu, bukan hurufnya. Ya, kenapa? Karena anak yang dimulai dari kalimat dulu dia belajar gitu dari hal yang bermakna. Nah, ketika mereka belajar dari hal yang bermakna, maka akan menimbulkan rasa ketertarikan dia terhadap suatu bacaan ini. Dibanding dengan hurufnya terpisah-pisah. I ini apa maknanya, N ini apa maknanya, kan nggak ada makna gitu kan. Tetapi kalau dimulai dari kalimat seperti ini, Gita, ya berarti ada anak perempuan yang namanya Gita. Ya, nah, makanya di sini dimulai dari kalimat dulu ini, Gita. Nah, kemudian dari satu kalimat ini diturunkan menjadi kata. Ini Gita. Nah, dari kata diturunkan menjadi suku kata. Ini Gita. Dari suku kata diturunkan menjadi kata I, N, I, G, I, T, A. Jadi anak tuh tahu gitu proses dari pembentukan ini Gita tuh seperti apa sih? Oh, ternyata dia uraian dari beberapa huruf ini sehingga membentuk kalimat ini Gita. Oke, nah ini metode global. Ya. Berikutnya yang kelima adalah metode struktural analisis sintesis atau kita biasa sebut dengan SAS. Di mana metode SAS ini adalah proses penguraian atau penganalisisan dalam pembelajaran MMP dengan metode SAS. Nah, MMP ini adalah membaca menulis permulaan. Jadi tidak dipisah ya membaca dengan menulis. Ya, jadi disatukan ya untuk metode SAS ini. Nah, contohnya seperti ini. Metode SAS.
dia sama ya seperti metode global, dimulai dari kalimat. Tapi kalau tadi di metode global, dia sampai berhenti di uraian huruf ini. Tetapi kalau metode SAS ini, dia balik lagi ke awal lagi. Nah, seperti ini. Kalimat lagi. Seperti ini ya. Ini mama. Kalimat. Dari kalimat diuraikan menjadi kata. Ini mama. Kemudian nanti dari kata diuraikan lagi menjadi suku kata. Ini mama. Nah, dari suku kata diuraikan lagi menjadi huruf. I, N, I, M, A, M, A. Kemudian dari huruf diuraikan lagi menjadi suku kata. Ini mama. Dari suku kata menjadi huruf kata, kemudian nanti menjadi kalimat ya. Sehingga siswa tahu bagaimana terbentuknya ini mama itu seperti apa, sehingga balik lagi menjadi kalimat yang utuh. Oke, udah bisa bedain metode SAS dengan metode global? Jelas, Bu. Oke. Nah, kemudian di sini ada juga metode fonik. Nah, metode fonik itu contohnya seperti ini nih. Jadi metode fonik di materi ini tuh ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap merah. Nah, di dalam tahap merah itu di mana anak itu membaca suku kata terbuka seperti mata, mama, papa, meja, babi, dan sebagainya. Nah, itu terbuka semua. Kok bisa terbuka? Iya, karena lihat yang terakhir A, I gitu kan, itu terbuka. Nah, kemudian di tahap biru. Di tahap biru juga membaca kata yang mengandung suku kata tertutup seperti motor, kasur, jendela, sisir, kunci. Nah, ini tertutup. Sur gitu. Jadi di tahap biru itu hurufnya bertambah. Yang tadinya hanya 4 huruf, di tahap merah, di tahap biru itu bisa 5 huruf, bisa 7 huruf, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi sifatnya ganjil hurufnya. Kemudian kalau anak sudah bisa di tahap biru, sudah bisa membaca di tahap biru, maju ke tahap hijau. Nah, di tahap hijau ini di mana anak itu membaca kata yang mengandung suku kata vokal ganda atau konsonan ganda. Contohnya seperti pakai, pulau, silau. Nah, ini kalau mengajari anak kata yang berganda ini, huruf vokal yang berganda ini memang agak sulit ya. Gitu. Nah, makanya untuk mengajari ini anak tuh harus bisa melewati tahap merah, tahap biru. Apabila ini anak sudah matang nih di tahap biru, maka untuk mengajari ini akan lebih mudah. Gitu, karena dia tahu ya konsep untuk menyambungkan huruf itu seperti apa. Gitu. Nah, ini konsonan ganda. Nyenyak, tangan, struktur, bintang. Gitu. Ya. Oke, ini tahap metode fonik. Nah, kemudian ada beberapa proses pembelajaran membaca yang perlu kita terapkan nanti di SD. Nah, ini salah satu contohnya. Yang pertama kali guru itu bisa menggunakan media tongkat huruf seperti ini. Jadi nanti guru membuat kertas-kertas yang di dalamnya ditulis suku kata. Nani, bobe. Nah, nanti siswa ini bisa menebak suku kata gitu. Misalkan ini suku kata apa? Bo. Yang ini suku kata apa? La. Apabila digabung jadi apa? Bola. Gitu. Nanti guru ngambil lagi suku kata berikutnya. Dihubungkan lagi ya sama siswa. Gitu. Kemudian yang kedua, bermain merangkai huruf. Nah, ini bisa kerjanya per tim jadi siswa ya. Nah, nanti di sini guru menyediakan beberapa huruf ya. Sedangkan nanti di meja ini adalah rangkaian kata yang diminta atau rangkaian kalimat yang diminta. Nah, nanti guru itu menyediakan suatu kalimat atau suatu kata. Coba ini bola, coba kalian susun, ini bola. Nah, kemudian nanti siswa itu mencari beberapa huruf sehingga membentuk ini bola di meja ini. Nah, ini bisa permainan times game turnamen gitu. Jadi nanti siswa yang paling cepat maka dia yang mendapat poin. Gitu. Terus berikutnya ada proses membaca kalimat. Nah, biasanya untuk di kelas rendah ada tulisan ya, ada gambar. Seperti ini Bapak si Budi baik. Jadi harus sesuai antara tulisan dengan gambar. Ya, jangan ini Bapak tetapi nanti gambarnya yang berbeda. Gitu ya. Ini
Sapi milik Pak Dadi. Sapi Pak Dadi besar. Tuh. Kemudian kita juga bisa terapkan membaca sambil bermain. Nah, ini pertama kali kita bisa lakukan ya, guru menyuruh setiap siswa untuk membuat suatu kalimat sederhana di secari kertas. Setiap kertas dilipat, ya, siswa saling menukar sesama temannya. Guru menunjukkan secara bergantian untuk membaca kalimat yang ditulis temannya, begitu seterusnya. Bisa juga nanti guru yang mempersiapkan kalimat-kalimatnya ya. Guru yang mempersiapkan kalimat-kalimat sederhana yang ditulis pada secari kertas yang digulung. Siswa nanti disuruh maju persatu untuk mengambil kertas ya secara acak. Jadi nanti siswa itu bisa membaca kalimat dari kertas yang diambilnya. Nah, itu tadi materi tentang membaca permulaan. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.